Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 32. Merindukan sang ayah. Mobil mewah itu segera melesat meninggalkan kediaman kakek Nixon. Sementara itu Arlen sedang menjelaskan tentang fakta baru yang ia harus ceritakan pada Denzel. Tentu saja antara Jenica dan Tuan Rusli. Denzel begitu kaget mendengarnya, namun bukti dari hasil tes DNA yang sengaja difoto oleh Arlen dari Dr. Mariska tidak bisa lagi diingkari oleh Denzel. Jadi Tuan Rusli itu ayah mertuaku yang sesungguhnya? Tanya Denzel begitu syok. Iya. Yang original, bukan KW. Dari benihnya yang super jenius lahirlah istrimu yang jenius itu. Makanya mulai sekarang jaga sikapmu. Jangan songong sama mertua walaupun belum resmi diakui Jenica karena keadaannya yang tidak boleh membuat ia syok, ujar Arlen. Baiklah. Setidaknya aku sudah paham. Hebat sekali aku ya Arlen, bisa dapat berkah berlimpah dari Allah karena mendapatkan Jenica yang sangat cantik, super jenius dan mertua yang sangat jenius serta kaya. Apakah kamu bisa menyaingi posisiku Arlen? Ledek Denzel pada asistennya itu. Aku tidak mungkin menyaingimu. Tidak usah sombong seperti itu. Yang perlu kamu perhatikan karena mulai sekarang Jenica sudah punya wali yang siap menerkammu kapan saja kalau kamu berani membuatnya sakit hati. Tapi, ada cerita yang sangat menarik untukmu. Kalau adik tirinya Jenica sempat naksir Jenica dan dia tidak beranjak sedikit pun saat Jenica terbaring sakit karena ia mengira dirinya akan mendapatkan tempat di hati Jenica. Setelah tahu Jenica adalah kakak kandungnya, Doi langsung kabur dalam keadaan kecewa. Bro, ungkap Arlen yang sudah tidak bicara formal lagi pada Denzel karena bukan urusan pekerjaan apalagi bukan di depan banyak orang. Apakah dia sangat tampan dariku? Tanya Denzel mulai dengan kecemburuannya. Jangan bilang kamu cemburu padanya bos. Karena Nona Jenica dan Devan adalah kakak beradik dari satu ayah beda ibu. Tegas Arlan. Aku hanya tidak suka pada pria yang mencoba mengambil tempat di hati istriku karena pengorbanannya yang tidak tulus itu, ucap Denzel dengan wajah kelam. Kamu seharusnya bersyukur karena Allah memilih saudaranya Jenica sendiri yang menyelamatkan kakaknya bukan orang lain. Jadi kehormatan Jenica masih tetap terjaga dengan baik. Kemuliaan hatinya dan juga kebaikanmu yang mungkin sudah banyak membantu orang lain hingga Jenica ditolong oleh keluarganya sendiri walaupun hubungan mereka masih tertutup tirai yang belum bisa disingkap sampai saat ini, tutur Arlen dengan bijak. Keduanya kembali fokus membahas perusahaan dan juga keamanan yang berlapis untuk menjaga keluarganya Denzel karena dendam keluarga para mafia dan koruptor pada Jenica yang sudah menumpas kejahatan keluarga mereka dan pastinya mereka akan siap menabuh perang mulai hari ini. Denzel meminta pada Arlen agar tidak ada yang lalai dalam menjaga keluarga besarnya sekaligus pelayan yang ada di dalam rumahnya dari incaran musuh. Di ruang keluarga, Tuan Gustav pamit kepada keluarganya karena ia harus pulang ke rumahnya. Hakim Gustav sudah memiliki keluarga baru dengan 2 orang anak perempuan seusia di bawah 1 tahun dengan Celia. Sejak bercerai dengan ibunya Denzel, Tuan Gustav menikah lagi dengan putri dari mantan Hakim Agung saat dirinya masih muda. Tuan Gustav memang menarik diri untuk tidak bersentuhan dengan perusahaan ayahnya.
Apalagi pernikahan dirinya dan Nyonya Datri adalah perjodohan karena Nyonya Datri adalah keponakan dari kakek Nixon sendiri atau putri dari adik kandungnya kakek Nixon. Perjodohan itu tidak bisa awet karena Tuan Gustav jatuh cinta lagi pada putri dari Hakim Agung dan perceraian pun tidak bisa terelakkan walaupun saat itu Danzel meminta ibunya siap dimadu sementara Nyonya Datri memilih untuk bercerai karena tidak rela berbagi cinta. Danzel yang saat itu masih kecil tidak mengerti apapun karena ia hanya menginginkan kedua orang tuanya tetap bersatu. Itulah sebabnya Danzel membenci keduanya dan memilih untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Kakek Nixon mengusir putranya saat perceraian itu terjadi karena Tuan Gustav telah menyia-nyiakan keponakannya demi wanita lain. Yah, kalau sudah tidak ada cinta mau diapain lagi mempertahankan rumah tangga mereka apalagi itu adalah sebuah hasil perjodohan. Ibunya Danzel memilih untuk kembali ke Aceh dan membesarkan putri keduanya Celia di tanah kelahirannya. Karena kasus Danzel itulah yang membuat kakek mau menerima putranya kembali seperti yang terjadi hari ini. Hanya Celia yang terlihat sangat sedih karena belum pernah merasakan kasih sayang ayahnya. Sedari tadi ia belum punya kesempatan untuk bicara pada ayahnya bahkan terlihat segan dan menjadi aneh sendiri saat ini karena ayahnya sudah berada di dalam kamarnya. Celia, Abi mau minta maaf padamu karena baru kali ini ayah menemuimu, ucap Gustav hati-hati dan terkesan gugup. Untuk apa Abi minta maaf? Bukankah kehadiran Celia dan Kak Danzel di dunia ini tanpa cinta? Abi hanya menunaikan kewajiban Abi sebagai suami untuk Umi, bukan karena cinta kan? Jadi untuk apa Abi harus minta maaf? Celia juga tidak bisa menghakimi Abi karena tanpa ada cinta di hati Abi bagaimana bisa Celia mau mengklaim hak miliknya, Celia? Apa yang harus Celia tuntut dari Abi? Sindir Celia membuat Tuan Gustav sangat sakit karena kepasrahan putrinya. Maafkan Abi nak, ucap Gustav karena hanya itu yang bisa ia katakan pada putrinya saat ini. Celia nggak apa kok Abi. Abi mau pulang kan? Titip salam untuk keluarga Abi. Pasti kedua anak Abi tumbuh dengan bahagia karena mereka terlahir ke dunia ini penuh cinta. Gak usah khawatirkan Celia karena ada Umi, kakek, nenek dan Kak Danzel serta kakak iparku yang super jenius itu. Celia jadi belajar satu hal dari Abi agar tidak akan pernah menikah dengan pria yang tidak pernah mencintai Celia sedikitpun. Sekarang Abi silahkan pulang karena tidak baik berada di sini terlalu lama bersama mantan istri. Jangan memancing amarah istrinya Abi. Karena kami tidak ingin membangun permusuhan dengan keluarga baru Abi karena kami tidak berniat merebut cinta Abi dari mereka. Apa yang mau direbut? Abi saja nggak cinta sama kami. Lucu dan sangat miris, bukan? Ucap Celia lalu mencium tangan ayahnya namun Tuan Gustav langsung memeluk putrinya dan membawa ke dadanya. Keduanya akhirnya menangis haru. Di depan pintu kamar Celia, Jenika dan Danzel melihat hal itu ikut terenyuh. Danzel menggendong istrinya masuk ke dalam kamar mereka. Semua orang saat ini tenggelam dengan rasa haru mereka sendiri. Celia dan Mas Danzel masih beruntung bisa bertemu lagi dengan Abi setelah sekian tahun tidak bertemu. Sedangkan aku satu orang pun dari hidupku tidak bisa lagi kutemui untuk bisa aku luapkan kerinduanku kepada mereka. Rinduku pada mereka terus tertahan oleh waktu hingga aku mati baru bisa bertemu dengan mereka lagi.
Jenika kangen sama ayah. Kiks. Kiks. Isak Jenika membuat Denzel jadi dilema. Apakah sekarang saatnya aku harus memberitahukan Jenika jika ayah kandungnya masih hidup? Batin Denzel kacau. Untuk mengalihkan kesedihan Jenika yang merindukan sosok ayahnya, Denzel membahas apa yang sedang mereka alami hampir sebulan lebih ini. Sayang, aku sangat bangga dan takjub dengan kehebatanmu mengulas setiap kejahatan para sindikat mafia dengan segala kepiawaiannya dalam merangkai kata. Menjelaskan secara beruntun bagaimana organisasi mereka terbentuk dan hubungan antara mereka satu sama lain. Bahkan komunikasi yang mereka gunakan dengan kode sandi tertentu dalam berinteraksi dan semuanya itu tidak mudah bagi seorang ahli IT sekelas ayahmu sekalipun. Ucap Denzel. Tunggu Mas. Ayah siapa ya? Mas sedang menyebutkan ayahnya siapa? Bukankah Mas tahu kalau ayahku sudah meninggal di hadapan Mas sendiri? Tanya Jenika. Apakah kamu yakin bahwa ayahmu yang merawatmu selama ini adalah ayah kandungmu, baby? Tanya Denzel. Loh, kok Mas bisa tanya begitu? Apakah ada sesuatu yang Mas sedang sembunyikan dariku? Tanya Jenika. Tunggu sayang. Jangan salah paham dulu. Aku hanya ingin tahu apakah di akte kelahiran dan di buku nikah kita apakah itu nama asli ayahmu. Apakah kamu tidak pernah dengar cerita masa kecilmu? Tanya Denzel. Di akte kelahiran dan ijazahku hanya ada nama almarhum ayahku. Tidak ada lagi nama yang sama yang disematkan di buku nikah kita, ucap Jenika. Sayang, apakah kamu punya nomor ponsel Kiai Haji Rahmat yang menikahkan kita secara siri itu? Tanya Denzel. Mas sebenarnya mau ngomong apa sih? Kok sekarang malah ngurusin almarhum ayahku? Emang aku anak haram ya? Sampai segitunya mau tahu silsilah keluargaku, ucap Jenika sambil cemberut. Aku hanya ingin memastikan sesuatu saja sayang. Oke. Lebih baik sekarang kita bahas tentang kasus yang saat ini masih bergulir dan kesaksian kamu masih dibutuhkan saat para penjahat itu disidangkan nantinya, karena kamu adalah saksi kuncinya, ucap Denzel. Mas. Awalnya aku hanya ingin membebaskan kamu saja. Tidak ingin menyentuh mereka. Tapi setelah aku telusuri siapa biang kerok yang menyebabkan kamu bisa ada di penjara, terpaksa aku mencari ujung benangnya. Ibarat layang-layang nih. Saat bisa naik tinggi ke atas awan pasti ada pemainnya dan bagaimana layang-layang Mas bisa jatuh karena ada lawan yang ingin layang-layang milik Mas jatuh. Akhirnya dia gunakan segala cara untuk menjatuhkan Mas. Bagaimana Mas bisa jatuh? Pasti tali layangan Mas masih ada benang sang lawan. Memang sih nggak kelihatan orangnya karena pertemuannya di atas udara dan yang mainnya ada di tempat yang berbeda. Untuk mengetahui siapa lawan Mas, tinggal cari benang yang masih tersangkut di layangan Mas, dan kita ikuti benang itu hingga menemukan pelakunya. Analoginya seperti itulah, ucap Jenika. Iya sayang. Tapi kamu sedang mempertaruhkan hidupmu demi untuk membebaskan aku, ucap Denzel cemas. Demi hidupmu aku rela mempertaruhkan semua itu bahkan dengan nyawaku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa hidup dan bernafas saat kau tidak ada di sampingku? Aku bahkan merasa tercekik membayangkanmu tidur di lantai penjara yang dingin. Aku berusaha membebaskanmu bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk calon bayi kita.
untuk orang-orang yang bergantung hidup mereka padamu. Ribuan karyawan bahkan jutaan karyawanmu bergantung hidup padamu. Kakek sudah terlalu tua untuk menangani lagi perusahaan yang ia besarkan dengan susah payah. Jika kamu jatuh mungkin kakek akan meninggalkan kita karena cucu kebanggaannya yang bisa ia andalkan harus menjadi korban keserakahan manusia berhati iblis itu. Bagiku, aku hanya inginkan cintamu yang akan mengalir ke dalam darahku. Katakan kepadaku, apakah aku harus bersembunyi dari manusia-manusia laknat itu dan membiarkan mereka mempermainkan hukum dan keadilan di negeri ini sesuai dengan pesanan penguasa sekelas mafia hukum? Tanya Jenika sambil menatap sang suami. Baby, demi Allah aku kagum akan keberanianmu karena kamu telah meneriaki kebenaran. Kadang kebenaran identik dengan kekalahan dan kezaliman akan merajalela karena uang bisa merekayasa segalanya. Yang benar menjadi salah karena penegak hukum akan memenangkan yang salah dengan dalih apapun hingga orang yang mengungkapkan kebenaran justru hidup mereka menjadi terancam. Jika masih mau berkibar dengan memperjuangkan kebenaran justru imbasnya pada orang-orang terdekat mereka akan terbunuh atau hidup mereka terus diteror dengan ancaman kekerasan secara verbal, ungkap Denzel. Itu karena mereka yang ingin berteriak kebenaran hanya bermodalkan nekat tanpa memiliki strategi untuk menyerang. Mereka minim teknologi, buta hukum dan kurangnya ilmu. Mereka tidak belajar kelemahan lawan. Berkenalan dengan musuh dan orang-orang yang berada di balik musuh yang ingin mereka jatuhkan justru orang yang memiliki kekuatan seperti oknum kepolisian dan oknum para hakim yang bisa disuap. Yang selama ini aku perhatikan seperti itu. Kasus pembunuhan yang jelas nyata banyak saksi yang melihat pelakunya. Tapi mereka bisa membangun opini dengan menggiring opini sesuai dengan keinginan mereka untuk mengecoh masyarakat bahwa mereka punya alasan kuat untuk membunuh. Mereka pintar memutarbalikkan fakta hanya untuk menjatuhkan mental para saksi dan keluarga korban. Semua karena apa? Kurangnya ilmu, tidak punya koneksi, keuangan yang kurang mendukung dan lemahnya mental. Dan aku berani berteriak kebenaran karena aku punya segalanya terutama aku punya suami yang kaya. Aku punya strategi menyerang lawan karena ilmu yang aku kuasai dan kemampuan menghafal setiap kejahatan mereka dengan memperlihatkan semua bukti yang dibutuhkan hukum untuk menghukum mereka sesuai tingkat kejahatan yang mereka lakukan, tutur Jenika membuat Denzel tersenyum. Bagaimana istrinya mampu memanfaatkan kekayaannya, koneksi dan kekuatan dari para anggotanya yang sudah terlatih untuk menjaga keamanannya, ditambah dukungan perusahaan ayahnya Jenika yang bergerak di bidang cybercrime makin mengokohkan posisi Jenika dalam menjatuhkan lawan-lawannya dengan kejeniusannya di hadapan Hakim Agung yang tidak lain adalah ayahnya Jenika sendiri. Dan lebih menakjubkan lagi, sidang yang digelar hari ini diliput secara live oleh media dan Arlan mampu menggerakkan media dengan kekuasaannya sebagai asisten Denzel. Benar katamu sayang, jika ingin menjatuhkan lawan, kita harus punya uang lebih banyak dari musuh. Dengan uang media bisa kita kuasai dan dengan ilmu, negara ini bisa kita lindungi dari para bandit yang berkedok pejabat, tutur Denzel. Sayang, kalau kita mampu kenapa kita tidak berani melawan mereka? Kalau Allah memberikan kita kekuatan ekstra untuk membasmi kejahatan mereka hari ini, lalu kapan lagi kita mewakili suara hati rakyat meneriaki kebenaran?
Jika kita mati untuk membela kebenaran sampai titik darah penghabisan, bukankah kematian kita adalah di sisi Allah? Jika para pahlawan yang mau berjuang tapi takut gugur, mungkin negara kita sampai saat ini masih saja ditindas oleh penjajah. Walaupun sekarang kita bebas dari penjajah, tapi kita tidak sadar kalau kita masih dijajah, tapi bukan lagi melalui kekerasan tapi melalui sistem teknologi. Jika kita tidak benar mengolah teknologi canggih sesuai dengan kebutuhan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat, maka kita tidak lebih dari penikmat teknologi sebagai hiburan semata. Dan itulah strategi penjajahan global yang menghilangkan iman hingga membuat kita lalai karena sudah terlena dengan suguhan yang memukau hati melalui permainan games dan tontonan hiburan yang melalaikan kita menunaikan ibadah. Dan aku begitu takut jika kita terlalu terbawa arus pada kesenangan semu. Bukan tidak mungkin Allah akan mengunci hati kita hingga kita tidak merasakan lagi kemaksiatan itu sebagai bentuk dosa, ucap Jenika lalu memejamkan matanya karena ia sudah terlalu lelah untuk bercerita pada suaminya. Dan Zel tersenyum lalu menutupi istrinya dengan selimut. Tidurlah sayangku. Terima kasih untuk ungkapan cintamu malam ini dan sudut pandangmu dalam menyikapi hidup ini. Kaulah guru kehidupanku yang terbaik, Jenika. Aku bersyukur bertemu denganmu malam itu dan menjadikanmu sebagai istriku walaupun perjalanan cinta kita berawal tanpa cinta, Lirih dan Zel. Lanjut ke bab 33.